Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Bil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wa salamun sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabilan dinil haqi ghaira muqtadi wa badu falami wujudil marifah min wajhillahi isrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahad qadimun idun alimun bi kulli syai sami'un basir wal mutalimu lahu sifatun sab'atun tantajimu fa qudratun iradatun samun basar ayatun ilmu kalamun istaman wajahidun bihad diwatihi kakuli kuli mungkin tafilihi arsala anbiya dawi fatona bisiti wa tabligi wal amana wajahidun bihaqihim min aradi biwairi nafsika khawfi fil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wafadolul malaika wal mustahilun idu kulli wajibi fafali khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsati wa isrina lajin kulla mukallafin wa abdi wa kabir kum ada mudidin salli wa ibrahimu kullu mutaba lutu wa ismailu ishaqu kada yaqubu yusufu wa ayyubu tada su'aimu harunu wa musa wa yasa dulkifli daudu sulaimanu taba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha timun dahoya alaihimu salatu wassalamu wa alihim azamatil ayamu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan membaca kitab Madarijus Su'ud. Barzanjinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana billahi wa ulumil fikirin. Amin. Disimak ya, disimak. Sampai mana? Sampai mana? Walamma balago. Itu kalau sampai mana walamma balago itu semuanya walamma balago semua, berarti nggak Don? Walamma balago, dan ketika sampai siapa Nabi Muhammad itu kalau di matanya itu kan intana itu ya. Itu yang benar itu
di syarahnya tuh. Dilihat syarahnya itu yang di dalam tuh. Yang kotak besar itu. La ala soab itu. Itu isnatai asyrota itu. Sampai pada umur 12 apanya sanatan tahunnya. Rohala aisafaro. Melakukan perjalanan. Siapa Abu Thalibin? Siapa Abu Thalib? Abu Thalib itu kalau di saranya dijelaskan itu yang berpergian siapa Abu Thalibin. Ila baladin bihi dengan Nabi Muhammad. Bihi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpergian ilal baladi ke negeri Asyamiyat yang bahasa Syam, melakukan perjalanan ke negeri Syam. Fa'arofa maka memberitahu siapa ar-rohibu, siapa rohib. Rohib itu kalau bahasa Indonesianya itu pendeta. Itu kalau di buku-buku sejarah yang bertuliskan bahasa Indonesia itu kalau ada tulisan rahib, ya itu maksudnya rahib itu ya pendeta itu kalau bahasa Indonesia. Di fatil bayal muwahadati wa kasrahai au mamdudatun wakila bidomil ba. Pada lafadz bahiro ini bisa dibaca dua. Kalau di syarahnya itu dijelaskan bahiro itu bisa juga di mamduda itu maksudnya buhairo. Buhairo itu akhirnya nanti itu alif bengkok gitu loh. Ya, yang tanpa titik itu alif bengkok. Buhairo itu kalau dibacanya Bukhairo di mamdudah. Bima dengan sesuatu. Haza yang memiliki siapa Nabi Muhammad. Hu pada ma. Min wasfin nubuwati dari sifat kenabian. Wahawa dan meliputi apa wasfun nubuwah hu pada Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad itu berusia 12 tahun ya. Berarti kalau 12 tahun itu kalau umur anak-anak sekolah itu kelas berapa? Kelas 6 ya. Kalau anak-anak zaman sekarang itu umur 12 tahun kelas 6 ya. Jadi kan masih terbilang itu kan masih berumur anak-anak ya, 12 tahun tuh. Nah, umur 12 tahun ya walaupun secara postur, secara kedewasaan itu kan berbeda ya. Namun kita bisa melihat bahwasanya Nabi Muhammad ini masih berumur 12 tahun. 12 tahun itu diajak melakukan perjalanan oleh pamannya yaitu Abu Thalib.
untuk melakukan perjalanan ke negeri Syam. Kemudian ketika rahib atau pendeta itu melihat Nabi Muhammad, kemudian rahib tersebut memberitahukan kepada Nabi Muhammad, ya, kepada pamannya, ya, bahwasanya di diri Nabi Muhammad itu ada sifatun nubuwah, sifat-sifat kenabian yang mencangkup di dalam diri Nabi Muhammad. Kok rohib itu bisa tahu sifatun nubuwah? Nanti ada di bawah. Waqala, dan berkata siapa ar-rohib, ini sesungguhnya saya, aro itu melihat siapa saya hu pada Nabi Muhammad, sayyidal alamina, yaitu Tuhan seluruh alam, wa rasulullahi dan Rasulullah, wa nabiyahu dan Nabiullah. Kemudian rohib itu berkata, sesungguhnya saya melihat bahwasannya anak ini, anak yang berumur 12 tahun itu adalah Sayyidul Alamin, dan juga Rasulullah, dan juga Nabiullah. Berarti kan ketika umur 12 tahun itu Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi atau belum? Belum kan? Qad sajada, betul-betul sujud, melakukan sujud, lahu kepada Nabi Muhammad, apa asyajaru, apa pohon, wal hajaru dan batu. Walayas judani, dan tidak sujud apa asyajar wal hajar, pohon dan batu, illa li nabiyin, kecuali kepada Nabi Muhammad. Illa li nabiyin, kecuali kepada Nabi Muhammad. Awa itu ya, awa yang kasih rujuk banyak kembali. Sebentar, itu maksudnya awa itu awa yang selalu kembali. Apa syekhu pada Allah. Maksudnya hajar dan
Hajar ya. Hajar dan Syajar itu. Kemudian Rohib itu juga berkatanya betul-betul pohon dan batu itu melakukan sujud kepada Nabi Muhammad. Sedangkan pohon dan bebatuan itu tidak akan sujud kecuali hanya kepada Nabi Muhammad. Nah, itu jadi kita jangan bayangkan, oh batu gimana ya sujudnya apa? Sujudnya batu atau sujudnya pohon, itu jangan kita bayangkan. Maksudnya itu sujud itu yang dimaksud adalah penghormatan ya. Penghormatan kepada Nabi Muhammad. Oleh sebab itu Nabi Muhammad dijuluki Sayyidul Alamin, sampai-sampai bebatuan dan pepohonan itu melakukan sujud, melakukan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Batu itu kan kalau kita pelajaran di ilmu pengetahuan alam itu kan benda mati kan. Batu itu kan ya. Ya walaupun nanti ada penjelasan batu itu kan segala sesuatu itu kalau dilihat dari molekulnya itu kan gabungan dari inti atom itu kan ya, maksudnya bebatuan itu. Maksudnya entah bebatuan, manusia, hewan gitu kan ya. Banyak penjelasannya mengenai qad sajadalu syajar wal hajar, yaitu maksudnya salah satu dari keindahan bahasa yang ada di Barzanji ini menjelaskan tentang kemuliaannya Nabi Muhammad. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lana jida itu sungguh betul menemukan siapa kami, nak tahu pada tanda nubuah fil kutubi, di dalam kitab-kitab al-qadimati yang terdahulu, as-samawiyati yang bangsa samawiyah, yang bangsa langit. Ini ngaji kemana sih Dipa? Nah, di situ tuh kenapa Rohi bisa mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad itu terlihat, di diri Nabi Muhammad itu terlihat tanda-tanda kenabian dan juga tanda-tanda kerasulan. Karena Rohib itu sebelumnya sudah melihat di dalam kitab-kitab terdahulu yang bangsa Samawiyah. Kitab-kitab terdahulu yang bangsa Samawiyah apa? Hah? Iya, Taurat dan Injil, itu di saranya ada tuh. Wahia at-Tauratu wal Injilu. Di situ jelaskan. Jadi Rohib itu sudah pernah membaca di dalam kitab terdahulu, kitab-kitab Samawiyah, yaitu Taurat wal Injil, bahwasannya ada ciri-ciri kenabian. Kemudian, nah, ciri-ciri kenabian itu terdapat di diri Nabi Muhammad. Itu kalau di di saranya itu kan dijelaskan, bahkan selama perjalanan itu Nabi Muhammad itu nggak merasakan terik matahari karena selalu dilindungi oleh awan yang berjalan di atasnya. Itu kalau di saranya. Wa amaro, dan memerintah siapa ar-rohibu rohib. Wa amaro, dan memerintah siapa ar-rohibu rohib. Ammahu, pada pamannya Nabi Muhammad.
ammahu pada pamannya Nabi Muhammad. Biroddihi dengan mengajak kembali Nabi Muhammad ila Makkah ke kota Mekah. Takhawufan karena takut alaihi atas Nabi Muhammad min ahli dinil Yahudiyati. Dari apa penduduk orang-orang yang beragama Yahudi atau orang-orang yang beragama Yahudi. Nah, itu kalau di saranya itu kan min ahli dinil Yahudiyati itu iza akbala minum sab'atun minar rum wahum darisun wa tamamun wa zariqun wahum ru'asa'uhum wal baqi khodimuhum yuriduna qatslahu wa mana'ahum buhaira wa akhbaruhu bi anal yahuda tafarraqat fi kulli tariqin li ilmihim annahu kharijun fi hadza syahri. Nah, kenapa pendeta Bahiro itu memerintahkan kepada pamannya Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib untuk mengajak kembali Nabi Muhammad ke kota Mekah? Ternyata orang-orang Yahudi ini sudah mengetahui berita ya bahwasanya ada seorang nabi yang diutus dari kota Mekah gitu. Nah, seseorang tersebut akan keluar pada bulan ini. Ya, bulan ini yang dimaksud ya Nabi Muhammad itu ketika ingin melakukan perjalanan ke kota Syam bersama pamannya Abu Thalib. Kemudian orang-orang Yahudi ini sudah menyebar di jalan. Jadi posisinya belum tahu nih. Posisinya belum tahu. Mana orang-orang yang dimaksud tersebut, akhirnya saling berpencar untuk mencari. Ya. Karena pendeta Bahiro ini sudah mengetahui dahulu bahwasanya oh ini adalah Nabi Muhammad ya ini seperti itu. Akhirnya diperintahkan pamannya untuk mengajak Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah. Ya kalau kita mah mungkin udah nggak sanggup, ngerti ya? Kalau kita sebagai manusia biasa itu udah nggak sanggup. Kenapa? Dari umur 12 tahun itu sudah menjadi incaran pembunuhan ya oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita baca kisah-kisah Nabi terdahulu kan ya, betapa seremnya orang Yahudi ketika Nabi yang diinginkan itu tidak sesuai dengan kriterianya, akhirnya dibunuh. Walam yujawiz faroja'a maka kembali siapa Abu Thalib bihi dengan Nabi Muhammad. Walam yujawiz dan tidak melewati siapa Abu Thalib minasyami dari kota Syam al-Muqaddas yang suci. Tidak melewati Basrohu atau Basrota pada kota Basroh.
Akhirnya kembali, tetapi tidak melewati kota Basrah. Siapa Rasul ya? Ini failnya dijelasin di syarah. Siapa Rasul walam yujawis, dan tidak melewati siapa Rasulullah minasyami, dari kota Syam, al-muqaddasi, yang suci. Itu kalau Basra itu posisinya itu daerah kota Damaskus, wahya awaluma ftataha min biladisyami. Jadi kalau kita mau masuk ke negara Syam itu, kota pertamanya itu yang kalau kita mau masuk ke negara Syam, kota pertamanya itu namanya Basra. Itu kalau di syarah itu jelaskan seperti itu. Oleh sebab itu ketika kembali itu enggak melewati kota Basra. Nah, itu kisah Nabi Muhammad ketika berumur 12 tahun. Ya berarti sujudnya pohon dan juga sujudnya bebatuan itu salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad itu banyak, tapi mukjizat yang utama adalah Al-Qur'anul Karim. Seperti itu ya. Banyak sekali mukjizatnya Nabi Muhammad. Attirillahumma qabrahul karim bi arfin syadimi sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Walamma balago tudon. Ya, itu kan walamma balago lagi ya. Itu maksudnya kalau ditanya sampai mana walamma balago, ditambahin dikit tuh. Walamma balago, dan ketika sampai siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khomsan, pada 5, wa ishrina, dan 20, apanya sanatan, tahunnya. Safaro, melakukan perjalanan atau berpergian, melakukan perjalanan ya. Safaro, melakukan perjalanan siapa Nabi Muhammad ila Busro, ke kota Basra. Fi tijarotin, di dalam berdagang. Berdagang li Khadijata, untuk Sayyidah Khadijah Al-Fatiyati, yang memiliki julukan Al-Fatiyah. Fatiyah itu Al-Masturatu bimulazamatil baiti. Itu salah satu gelarnya Sayyidah Khadijah, yaitu adalah Al-Fatiyah. Orang yang selalu berdiam di dalam tertutup. Orang yang tertutup maksudnya disebabkan selalu di dalam rumah. Al-Fatiyah, yang mendapat gelar Al-Fatiyah. Kemudian selanjutnya ketika Nabi Muhammad berumur 25 tahun, Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke kota Basra untuk berdagang, melakukan perdagangan. Dagangan itu milik saudagar Sayyidah Khadijah. Wa ma'ahu, dan itu tetap beserta Nabi Muhammad, gulamuha, bermula budak laki-lakinya Sayyidah Khadijah.
Maisarotu yaitu Maisaroh. Maisaro itu nama laki-laki ini ya maksudnya ya. Ya. Maisaro itu laki-laki. Di sini di ceritanya Nabi ketika melakukan perdagangan kota Basro itu Maisaro itu adalah seorang laki-laki. Itu kadang kalau di buku SKI Sejarah Kebudayaan Islam itu kan kalau di SD atau SMP itu kan SMP ya biasanya MTS. Itu kadang anak-anak suka mensalahartikan itu Maisaro itu dipikir nama perempuan gitu. Kok Nabi jalannya itu bersama perempuan, budak perempuan yang enggak maksudnya itu Maisaro itu nama seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah budaknya Sayyidah Khadijah. Zaman itu kan masih ada perbudakan. Ya, kedimu yang memberikan bantuan siapa Maisaroh pada Nabi Muhammad alaihi itu tetap atas Nabi Muhammad as-sholatu bermula rahmat azim wassalamu dan keselamatan. Wa yaqumu dan berdiri siapa Maisaroh bima dengan sesuatu ana yang menghendaki siapa Nabi Muhammad pada syekh. Itu kalau di saranya itu mana tadi? Ai bisya'in alladhi arodahu sallallahu alaihi wasallam. Hatta balago sallallahu alaihi wasallam suqa Basrah. Nggak ada yang kelewat kan ya? Nggak ada yang kelewat kan ya? Ini sebelumnya itu wabaina katifai itu ya? Kelewat kayaknya ya? Kelewat nggak? Nggak kelewat. Tuh wabaina itu coba dibalik tuh sebelum malamnya. Wabaina katifaihi khotamun nubuwati. Qad ammahu an-nuru wa alahu. Iya ya kelewat ya. Iya itu kelewat tadi. Makanya kayak ada ngeganjal tuh harusnya. Soalnya tadi pas ngebaca saranya itu malah balik ke matanya malah kelewat. Itu wabaina katifaihi dan itu tetap di antara pundaknya Nabi Muhammad khotamun nubuwati bermula tanda kenabian. Kode amma stempel kenabian. Kode amma yang betul-betul mengumumi pada khotamun nubuwah apa an-nuru apa cahaya. Wa'ala dan menyinari apa nurhu pada khotamun nubuwah. Itu tuh. Ya kelewat ya. Tuh sebelumnya itu di antara pundaknya Nabi Muhammad itu ada stempel kenabian, tanda kenabian. Lanjut yang sekarang.
Maisaroh ini tugasnya itu untuk mendampingi Nabi Muhammad melakukan perjalanan untuk berdagang di kota Basroh, ya. Fanazala, maka berhenti siapa Nabi Muhammad, yang maksudnya berteduh, tahta syajarotin, di bawah pohon, lada saumaatin, ya, lada saumaatin nasturo, di sisi biara nasturo, bifatin nuni wasukuni sin, au bidomin nuni wabil kosri. Itu nasturo itu bisa dibaca fathah nunnya, disukun sinnya, nasturo, atau bidomin nun, nusturo, dengan kosar. Nasab ilaihi an nasturiyati. Di Sarai juga dijelaskan itu an-nasturia minan nasra fa inna nasra iftaraqat arba'u fauqin, ya. Itu kalau dijelaskan di saranya itu biara nasturo ini adalah biaranya orang Nasrani. Oh, ini ada selanjutnya. Rohibin Nasroniyati, yaitu pendetanya orang Nasroniyah, orang Nasrani. Kalau yang Buhairo atau Bahiro itu kan tadi pendeta Yahudi, ya. Kalau yang rohib yang ini selanjutnya adalah pendeta dari Nasrani. Fa'arofa, maka memberitahu siapa rohib hu pada Nabi Muhammad, siapa ar-rohibu, siapa rohib, idmala, ketika condong, ilaihi, kepada Nabi Muhammad, apa zilluha, apa bayangan pohon. Maksudnya itu kan kalau kita berteduh itu kan di bawah bayangan pohon, ya. Paham, ya? Kan kalau pohon rindang, ya, yang nggak rindang juga sih. Kadang kita bisa neduh itu di bawah pohon itu. Maksudnya bayangan pohon itu, ya, maksudnya itu berteduh. Oh ya, ini ada al-wafiru, yang lebat, wa'awa, dan meneduhkan apa asyajarhu pada Nabi Muhammad. Pas ketika Nabi Muhammad itu lagi berteduh di samping rumah rohib, ya, biaranya rohib itu. Nah, rohib itu ngelihat kok pohonnya kok condong ke Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad itu
berteduh di bawah pohon. Ya kan kalau pohon besar apalagi rindang itu kan jelas banget kalau condong ya nggak? Menimbulkan tanda tanda tanya. Tahu condongan ya? Ya, menjorok, menjorok. Paham kan? Condong yang maksudnya takutnya anak-anak yang ini nggak tahu condong apa bang condong gitu. Ngadep nggak apa ngarah, rada ngebengkok, paham ya? Wakola dan berkata, siapa ar-rohib mana zalah tidak meneduh tahta hadhi syajaroti di bawah ini pohon kotu sama sekali illa nabiyun kecuali siapa seorang nabi. Illa nabiyun kecuali seorang nabi. Du sifatin yang memiliki sifat-sifat. Naqiyatin yang bersih, yang baik, yang suci. Tuh. Rohib ini shock. Shocknya apa? Bahwasannya di bawah pohon itu, ya, di bawah pohon itu, kecuali seorang nabi, ya, pohon itu tidak akan condong. Berarti ketika ada seseorang berteduh di bawah pohon itu dan pohon itu condong kepada seseorang tersebut, berarti seseorang tersebut adalah seorang nabi. Nah, itu rohib itu tahu bahwasannya seseorang yang sedang berteduh di bawah pohon itu adalah seorang nabi ya dari itu, dari condongnya pohon. Wa rasulun dan bermula rasul qad khosso itu betul-betul mengkhususkan pada rasul Allahu siapa Allah Ta'ala halemalur siapa Allah bil fadhaili mengkhususkan bil fadhaili dengan keutamaan-keutamaan. Wahabba dan memberikan siapa Allah pada Nabi Muhammad. Iyaha itu ada tulisannya. Iyaha pada keutamaan-keutamaan. Itu keutamaan Nabi Muhammad ya salah satunya itu. Dan keutamaan tersebut dikhususkan hanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa qala kemudian berkata siapa Ar-Rohib limaisarota kepada Maisaro. Limaisarota kepada Maisaro. Berkatanya, la tafaroko, janganlah berpisah siapa kamu pada Nabi Muhammad. Wakun dan jadilah siapa kamu ma'ahu beserta Nabi Muhammad bisidqin dengan sifat jujur.
Mana tadi? Aduh, lewat. Kelewat nggak sih tadi? Hah? Kelewat ya? Oh, summa qala kemudian berkata siapa rohib lima isarota kepada Maisaro. Afi ainaihi, afi ainaihi, apakah itu tetap di dalam kedua matanya? Apa hamrotu, apa merah, istadharo, yang menjadi nampak lil alamati karena sebagai tanda al hafiyati yang samar. Kemudian karena penasaran pendeta itu langsung bertanya kepada Maisaroh. Maisaroh, apakah kamu melihat di antara kedua matanya Nabi Muhammad itu ada sebuah tanda warna merah? Di salah satu matanya Nabi Muhammad ada tanda warna merah dan itu apa? Sangat samar dilihatnya. Ya, maksudnya samar itu nggak terlalu jelas tapi kelihatan, ngerti nggak? Nggak terlalu jelas tapi kelihatan. Terus fa'ajaba maka menjawab siapa Maisarohu kepada rohib bina'am dengan kata iya. Fahakko maka betul ladaihi di diri Nabi Muhammad apa ma sesuatu donna yang menyangka siapa rohibhu pada ma fihi di dalam Nabi Muhammad. Watawakho dan sesuatu yang dimaksud atau bermaksud siapa rohibhu pada Nabi Muhammad. Awalnya kan rohib itu hanya tahu itu pokoknya kalau orang berteduh di bawah pohon ini dan pohon ini condong berarti dia adalah seorang nabi. Kemudian rohib itu datang kepada Maisaroh, bertanya kepada Maisaroh, apakah di salah satu kedua matanya itu ada tanda merah? Iya betul gitu. Berarti apa yang saya sangkakan itu adalah sebuah kebenaran. Maksudnya apa? Apa yang disangkanya? Setiap orang yang berteduh di bawah pohon itu adalah seorang nabi. Rohib pendetanya takjub. Nah itu lanjutannya. Kemudian rohib itu berkata kepada Maisaroh, janganlah kamu berpisah kepada Nabi Muhammad, kepada orang tersebut, dan kamu
ketika bersama beliau jadilah orang yang jujur, kemudian memiliki tujuan yang baik. Ayo apa? Bisirikin wa azmin wa hasanin tawiyatin. Kenapa kamu harus berlaku jujur dan memiliki itikat baik ketika bersama beliau? Fa'innahu, maka sesungguhnya Nabi Muhammad. Fa'innahu, maka sesungguhnya Nabi Muhammad. Diartiin lanjut. Mimman, itu sebagian dari orang akroma, yang memuliakan pada Nabi Muhammad, siapa Allah memuliakan bin nubuwati, dengan pangkat kenabian. Wajtaba dan aistofa, dan memilih siapa Allahu pada Nabi Muhammad. Wahuwa nabiyun akhirul anbiya. Suma ada, kemudian ketika kembali siapa Nabi Muhammad ila Makkah, ke kota Mekah, faro'at, maka melihat pada Nabi Muhammad siapa Khadijah, siapa Sayyidah Khadijah. Siapa Khadijah, siapa Sayyidah Khadijah. Mukbilan, ada orang yang menghadap. Wahia, hale bermula Sayyidah Khadijah, baina niswatin, itu tetap di antara perempuan-perempuan, fi iliyatin, di dalam kamar. Itu kalau di kitab ya, di matan itu kan, kalau odon itu pasti nyangkanya pi alaihi itu kan ya. Iya, iya Don. Iya, masa pi alaihi. Itu apa, serunya kita baca matan itu didampingi syarah tuh seru. Serunya kita jadi tahu gitu. Itu kan bikasril aini au dommiha wa kasril lami al musyaddadati wa fatil ya. Ai gorfatun, ya kamar. Ya itu diharokatin tuh. Fi iliyatin tuh, di dalam kamar. Jangan fi alaihi. Lihat tuh. Wa malakani, dan bermula kedua malaikat, ala ro'sihi, itu tetap atas di, kepalanya Nabi Muhammad, asyarifi, yang mulia.
min duha syamsi, dari teriknya matahari. Qad azalla, betul-betul menaungi siapa kedua malaikat pada Nabi Muhammad. Maksudnya menaungi itu, jadi kan Sayyidah Khadijah itu kan sedang ada di dalam kamar bersama perempuan-perempuan yang lain. Nah, ketika melihat dari kejauhan, ya, Nabi Muhammad itu sudah pulang. Nah, Sayyidah Khadijah itu melihat ternyata di atas kepalanya Nabi Muhammad itu ada dua malaikat sedang menaungi Nabi Muhammad. Menaungi itu neduh, diaup-aupin gitu ya. Maksudnya, jadi posisi meneduhkan itu Nabi Muhammad posisinya tidak terkena terik panas matahari. Itu Sayyidah Khadijah salah satu yang melihat keutamaan Nabi Muhammad. Wa akhbaro, dan menghabarkan, memberitahu pada Sayyidah Khadijah siapa Maisarah, bi annahu, dengan sesungguhnya kejadian, ro'a, yang telah melihat siapa Maisarah dzalika, pada itu, fadoilihi, keutamaan Nabi Muhammad, kullihi, ya semuanya fadoil, ai fi zahabihi wa iyabihi. Oh, berarti dzalika pada idlalul malaikati an-nabiyya min hari syamsi. Jadi posisi selain Sayyidah Khadijah melihat, Maisarah juga melihat ada dua malaikat sedang memberi keteduhan kepada Nabi Muhammad dari panasnya matahari. Wabima, dan dengan sesuatu, kola, yang telah berkata pada siapa ar-rohibu, siapa rohib. Selain Maisarah memberitahu Nabi Muhammad dinaungi oleh kedua malaikat di teriknya matahari, Maisarah juga memberitahu apa yang telah dikatakan oleh rohib. Wa auda'a, dan sesuatu, wa auda'a, dan ini apa? Ladehi minal wasiyati. Dan menitipkan siapa Maisarohu pada Nabi Muhammad, ladaihi, di sisi Nabi Muhammad, minal wasiyatin, dari wasiat. Wa do'afa, dan melipat gandakan siapa Allah lahu, kepada Nabi Muhammad, fitil katijaroti, di dalam itu hasil dagangan. Fitil katijaroti, di dalam itu dagangan, robhiha, yaitu keuntungannya tijaroh. Wanama, dan naik
Apa menaikkan siapa, menjadi naik apa ribhun pada Nabi Muhammad. Jadi selain dari sebuah mukjizat-mukjizat yang dilihat oleh Maisaro itu diceritakan kepada Sayyidah Khadijah, Maisaro itu juga laporan ke Sayyidah Khadijah ya, karena Sayyidah Khadijah itu kan bosnya. Laporan bahwasanya dagangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu keuntungannya berlipat ganda. Ya. Siapa yang melipat gandakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabana, maka menjadi jelas li Khadijah, kepada Sayyidah Khadijah, apa bima, sesuatu, dengan sesuatu, ro'at, yang telah melihat siapa Sayyidah Khadijah, wama, dan sesuatu, sami'at, yang telah mendengar siapa Sayyidah Khadijah, min Maisarota, dari Maisaro. Apa yang jelas? Oh, berarti failnya itu bukan bima ya. Failnya itu apa, annahu, apa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu utusannya Allah, sebagai utusan Allah, ilal bariyati, kepada manusia. Wa khotobat, dan melakukan khitbah. Nah, udah nyampe sini dulu ya. Terus selanjutnya, khotobah itu, khitbah itu bukan khutbah ya Don, khutbah Jumat, bukan. Melamar. Nyampe sini dulu. Jadi setelah dari semua itu, apa yang Khadijah lihat, apa yang Khadijah dengar, Khadijah itu menjadi jelas bahwasanya Rasulullah Muhammad, bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, Rasul yang diutus untuk umat manusia dan juga seluruh alam. Nah, karena Sayyidah Khadijah ini menjadi mantap, itu selanjutnya nanti ada cerita bahwasanya Sayyidah Khadijah ini melakukan khitbah kepada Nabi Muhammad. Cuman karena waktunya sudah habis ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.